Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zelana Andesna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait materi data mining, yaitu penerapan algoritma Navier-Bayes classifier. Data mining. Data mining merupakan suatu proses analisis data yang menggunakan perangkat lunak untuk menemukan pola dan aturan atau rules dalam himpunan data. Data terbagi dua, yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari objek penelitian, yaitu berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh suatu informasi. Kemudian data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti buku, literatur, dan sumber terpercaya lainnya. Tahap ekstraksi pengetahuan atau KDD terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu selection. Selection merupakan pemilihan data dari sekumpulan data operasional sebelum tahap penggalian informasi dalam Knowledge Discovery Database dimulai. Data hasil seleksi akan digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Yang kedua, pre-processing, merupakan tahap membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak atau tipografi. Yang ketiga, transformation, merupakan tahap mentransformasikan bentuk data yang belum memiliki entitas yang jelas ke dalam bentuk data yang valid atau siap untuk dilakukan proses data mining. Yang keempat itu data mining, merupakan tahap menerapkan algoritma atau metode pencarian pengetahuan dengan menemukan pola atau informasi menarik yang terdapat dalam data yang telah ditransformasikan. Yang terakhir yaitu interpretation atau evaluation, merupakan pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti. Apa manfaat data mining? Manfaat data mining dari sudut pandang komersial adalah menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi. Manfaat data mining dari sudut pandang keilmuan yaitu data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real time dan data yang besar. Fungsi-fungsi data mining. Yang pertama, prediction, yaitu proses menemukan pola dari suatu data dengan menggunakan beberapa variabel dan dapat memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, description, yaitu proses menemukan karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas, konsep dari suatu data. Proses ini dapat mendeskripsikan serta meramalkan data pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, asosiasi, yaitu proses menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Proses data mining. Peran utama data mining dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama estimasi, kedua prediksi, ketiga asosiasi, keempat klasifikasi, dan yang kelima clustering. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas terkait klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang dapat mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Navier-Bayes classifier atau NBC. NBC merupakan sebuah algoritma pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan.
NBC terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam penerapan algoritma Naïve-Bayes classifier. Adapun tahap algoritma Naïve-Bayes classifier, yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label, yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas, yang ketiga, kalikan semua variabel kelas, yang keempat, bandingkan hasil per kelas. Kegunaan algoritma Naïve-Bayes classifier yang pertama, mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Kedua, sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Ketiga, untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Dan keempat, mendeteksi atau menyaring spam. Berikut merupakan data sampel yang digunakan dalam penerapan algoritma NBC, yaitu data klasifikasi tingkat kemungkinan seseorang terkena penyakit darah tinggi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pre-processing data. Pada tahap ini, biasanya dilakukan eliminasi terhadap data yang tidak sesuai atau mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diproses. Pra-proses sangat penting dalam melakukan analis data, karena tahap ini memiliki tujuan untuk menghilangkan atribut-atribut yang tidak penting serta record data yang memiliki noise besar. Namun, pada data ini hanya dilakukan transformasi data. Berikut transformasi data dapat dilihat pada tabel. Penentuan data latih dan data uji. Setelah menyelesaikan tahap pre-processing, langkah selanjutnya ialah menentukan data training dan data testing. Adapun data training yang akan digunakan nantinya yaitu dataset prediksi tingkat kemungkinan seseorang terkena penyakit darah tinggi yang berjumlah 20 record, seperti yang telah dilihat pada tabel 1.1. Kemudian, untuk data testing sebanyak 1 record, data yang dilihat pada tabel 1.3 seperti di bawah ini, di mana data testing yang ada yaitu nama Decul dengan jenis kelamin laki-laki dan umur 17 tahun, tensi rendah, berat badan 50, golongan darah O, konsumsi obat tidak, dan yang akan dicari yaitu kemungkinan darah tingginya. Hitung manual. Tahap pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label, di mana kemungkinan darah tinggi sama dengan ya berjumlah 10 record dari 20 record data yang ada, yang mana menghasilkan 0,5, dan kemudian kemungkinan darah tinggi tidak juga berjumlah 10 record dan dibagi dengan jumlah keseluruhan data yaitu 20 yang menghasilkan 0,5. Tahap kedua, menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas atau label yang sama. Contohnya, jenis kelamin sama dengan laki-laki, di mana kemungkinan darah tinggi sama dengan ya, yaitu 9/10. Kemudian, jenis kelamin sama dengan laki-laki, di mana kemungkinan darah tinggi sama dengan tidak, sama dengan 5/10. Begitu selanjutnya. Tahap ketiga, kalikan semua hasil ya dan tidak, yaitu X di mana kemungkinan darah tinggi sama dengan ya dan X di mana kemungkinan darah tinggi sama dengan tidak. Kemudian, kalikan probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis dikali dengan probabilitas hipotesis yang menghasilkan kemungkinan darah tinggi sama dengan ya adalah 0,000216 dan kemungkinan darah tinggi sama dengan tidak adalah 0,003375. Tahap keempat, bandingkan hasil kelas ya dan tidak. Untuk jenis kelamin sama dengan laki-laki, umur sama dengan 17, tensi sama dengan rendah, berat badan sama dengan 50, golongan darah sama dengan O, konsumsi obat sama dengan tidak. Masuk ke dalam kelas kemungkinan darah tinggi sama dengan tidak berdasarkan hasil kali probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis dengan probabilitas hipotesis diambil nilai yang paling besar.
Sekian penjelasan dari saya terkait penerapan algoritma Naive Bayes Classifier. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.